Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di peternakan sapi Pak Daud, tepatnya di Jalan Panglima Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, tentunya menjadi berkah tersendiri bagi para peternak sapi. Tapi di sisi lain, maraknya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang hewan ternak seperti sapi, menjadi kekhawatiran bagi para peternak sapi. Selamat sore pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Daud selaku pemilik dan pengelola peternakan sapi ini. Pak Daud, saya mau tanya nih sedikit-sedikit tentang peternakan sapi ini. Bagaimana Pak penjualan mengenai sapi ini menjelang Idul Adha? Masalah penjualan tahun ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kalau saya nih sebulan mau lebaran itu tahun 2021 itu baru laku 1 ekor. Sekarang mungkin ada 1 bulan setengah lagi kan mau lebaran haji, ini udah laku sekitar 15 ekor. 15 ekor. Nah, untuk harga sendiri gimana Pak? Harga sekarang ini ada peningkatan harganya. Karena sapi sekarang tak bisa masuk, yang dari Lampung, yang dari Sumatera lah tak boleh masuk. Juga dari Jawa tak boleh masuk karena ada PMK ini, penyakit kuku dan mulut ini kan. Prosesnya itu agak sulit, panjang prosesnya baru bisa masuk ke sini. Jadi kita pun udah dapat edaran tadi dari Gubernur Provinsi Kepri, dapat surat edaran bahwa cara-cara membawa sapi dan cara-cara teknisnya di sini nanti di karantina oleh balai karantina kan. Cara untuk mengatasi sapi yang bakal datang nanti itu urusan karantina lah, bukan urusan kita nanti kan. Kalau masalah harga itulah ada kenaikan, dan sementara ini stok yang saya ada ini cuman ada 17 ekor sapi, dan rencananya saya akan mendatangkan dari Natuna sekitar 40 ekor. Kemungkinan dalam minggu-minggu ini berangkat, tinggal nunggu kapal aja. Nah, itu pun masih kurang. Biasanya saya tuh dalam momen-momen Idul Adha tuh paling tidak 100 ekor sapinya habisnya. Sekarang kan cuman ada stok segini lah. Jelas mungkin agak kurang lah tahun ini untuk hewan kurban sapi. Kambing, kalau kambing asli kosong, kandang saya boleh dilihat itu kosong. Ada 4 ekor kambing jelek-jelek gitu kan. Kalau untuk kambing pasti tak ada lah. Tadi untuk harga 1 ekor sapinya kisaran berapa Pak? Sapi yang ukur-ukuran daging 70-80 itu berkisaran 22 juta. 22 juta. 22 juta, yang di bawahnya itu sekitar 20-21. Jadi paling tinggi itu 22 juta ya Pak? Lebih, ada yang lebih lagi. Kalau daging 100 itu mencapai 24 juta, 25 juta. 24 juta. Nah, sapi ini didatangkan dari Lampung tadi kata Pak ya? Yang sapi ini boleh dikatakan 100% dari Lampung lah, dari Lampung Tengah. Lampung Tengah, Lampung Timur. Nah, itulah yang ini banyak dari Lampung Tengah. Jadi nanti selain dari Lampung untuk menunggu yang sapi dari Natuna ya Pak? Dari Natuna. Kalau dari Lampung belum pasti bakal masuk karena agak rumit peraturannya agak rumit. Harus karantina di sana 14 hari. Harus keterangan dokter sana sapi itu betul-betul sehat. Harus dari daerah yang tidak terjangkit PMK ini kan. Pokoknya banyak aturan, dan pintu keluarnya itu belum ada dipastikan dari mana kita bisa keluar dengan sapi itu. Yang biasanya dari Kuala Tungkal, sekarang Kuala Tungkal ditutup. Nah, satu-satunya dari Kuala Tungkal lah untuk nyebrang ke Kepri. Kalau Tungkal tidak mengizinkan untuk keluar ke sini. Jadi belum tentu lah yang dari Lampung itu belum dipastikan bisa masuk. Nah, mengenai wabah PMK tadi, penyakit mulut dan kuku Pak, untuk kondisi kesehatan dari sapi-sapi yang ada di sini itu bagaimana Pak? Kalau di kandang saya nih boleh dikatakan terjamin lah, karena kita selalu dimandiin, disemprot, semprot dengan cairan itu kan macam sabun lah gitu udah cukup, macam racun-racun hama itu udah cukup. Kita bersih dimandiin terus disemprot. Untuk di Tanjung Pinang ini, khususnya Tanjung Pinang dan Bintan ini belum ada dengar masalah penyakit itu, belum ada. Bebas lah, masih bebas. Aman lah. Kondisinya sehat semua ya Pak ya? Aman. Nah, untuk tips nih Pak memilih hewan kurban yang baik dan benar untuk menjelang Idul Adha nanti.
Ya kita tengok fisiknya aja, yang jelas sapi itu gemuk kan, bulunya licin. Nah, kalau sapinya kurus, bulunya pada berdiri-berdiri itu udah tak bagus. Yang jelas Iya. itu aja. Kalau sapinya gemuk pasti sehat. Jadi nggak mungkin ada kesalahan dalam memilih hewan kurban, Pak ya? Ya, tidak. Kita pun sebagai pelaku usaha ini kan tentunya kan hati-hati juga. Kita kan menjaga konsumen juga. Nah, dan konsumen pun dia bisa nengok, bisa milih sendiri. Jadi faktor utama penjualan menurun nih tadi yang pertama kata Bapak itu difaktorkan karena PMK ya Pak ya? Kalau penjualan tak menurun, bukan menurun penjualan, malah lebih cepat orang ini mencari. Oh gitu. Lebih cepat mencari sapi itu. Biasanya kan kalau saya nih yang ramai-ramai itu 20 hari, 15 hari mau berjalan hari H itu kan. Sekarang udah banyak yang nyari, udah banyak yang pesan-pesan ini udah pada laku nih sapi ini. Jadi PMK ini tidak berpengaruh pada penjualan Bapak? Kalau PMK nih tidak ada pengaruh lah dari penjualan. Yang ditakutkan itu stok yang ada di Kepri ini di Tanjung Pinang, Batam mungkin bisa tak terpenuhi karena sapi itu sulit untuk masuknya ke sini. Iya. Itu kan tadi udah kasih tahu tipsnya juga dan juga ketersediaan di sini ternyata masih kurang ya Pak Masih ya? kurang, masih banyak kurang. Masih banyak kurang. Saya biasanya kan paling tidak kambing 200 ekor, sapi 100 ekor. Ini kan cuma ada 15 ekor di sini. Yang di Natuna sekitar 40, paling banyak 40 di Natuna itu karena saya jatah kapal tuh dikasih 40. Jatah kapal yang dari Ranai sana kan cuma dikasih 40 ekor. Selain itu kan kawan-kawan mau ikut juga. Kapal itu tak muat, jadi kita dikasih jatah 40, ya itulah 40 ekor tuh yang bisa kita bawa ke sini nanti. Itu baru di sini 15, itu 40, 55 ekor. Berarti saya kekurangan 45 ekor. Iya. Nah Pak, untuk konsumen sendiri biasanya itu dari dalam kota ini atau dari luar kota ada yang mengambil dari sini? Kalau saya ini paling jauh di Kijang lah. Di Kijang tuh paling 1-2 orang lah yang biasa, yang langganan saya lah, 1-2 orang lah. Nah pemirsa, di sini sudah ada 17 ekor sapi yang ada di peternakan sapi Pak Daud, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tepatnya di Jalan Panglima Dompa. Nah sapi-sapi ini didatangkan langsung dari Lampung dan juga dalam kondisi sehat dan aman karena pengelolanya sendiri merawatnya dengan baik. Nah menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, penjualan di peternakan ini mengalami peningkatan dan juga permintaan dari konsumen pun lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Nah, untuk dari wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini banyak menyerang hewan ternak seperti sapi juga berdampak pada peternakan ini karena harganya melonjak naik, yaitu di kisaran harga 20 juta hingga 25 juta. Selain itu, selain berdampak pada harga, ketersediaan stok juga mengalami minim atau terbatas karena biasanya sapi-sapi ini didatangkan langsung dari Lampung, jadi susah masuk untuk masuk ke Kota Tanjung Pinang karena adanya pembatasan juga dari pihak dari Lampung untuk masuk ke Kota Tanjung Pinang. Selain itu juga konsumen pun mengalami panic buying, maka dari itu permintaan dari konsumen pun lebih cepat untuk membeli atau memesan sapi ini sendiri. Dan juga pengelola peternakan ini pun berinisiatif untuk mengambil sapi-sapi ini dari Kepulauan Riau, yaitu dari Natuna, untuk mencukupi ketersediaan stok yang ada di peternakan ini.